hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan bentuk pembelaan dan pembenaran. Bertahun-tahun saya hidup di negeri orang, menjadi budak dan babu adalah pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya tutup mulut saya lipat lidah saya agar saya tidak bicara. Karena saya bicara berarti musibah bagi perut saya, bagi perut Simbo, dan bagi para perut majikan saya. Untuk itu Dewan Hakim, izinkan saya menegakkan kepala dan berbicara. Jangan ditanya dan jangan ditahan. Jika waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Bertahun-tahun saya tidak berani menegakkan wajah saya, apalagi di Karangsari, tempat kelahiran saya. Pak Kasirin, guru madrasah saya, pernah menerangkan pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang sangat keji. Orang itu tergolong dalam kelompok PKI. PKI itu sangat biadab, makanya seluruh keturunannya dihapus dan dihukum. Si Sumara itu kan anak PKI. Iya toh? Iya. Makanya jadi deket-deket sama si Sumara. Kemarin bapaknya diciduk oleh tentara. Nanti kita juga ikutan diciduk. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Suriman itu PKI? Bapak saya bukan PKI. Benar kata Simbo. Harusnya bapak nggak usahlah setor gula sama Denwasto. Lihat akibatnya, bapak juga ikut diseret. Tak kalah Denwasto diseret oleh tentara. Pak Hakim, jika benar bapak saya bersalah, lantas mengapa saya, Simbo, harus menanggung semua ini? Kami terjebak di negeri kami sendiri, kami dikucilkan, dihina, bahkan dirampas hak-hak kami, Pak Hakim. Pada suatu hari, saya memutuskan untuk bekerja dengan juragan beras. Dengan bekerja dengan juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang laki-laki. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya membara tatkala saya mengetahui ternyata Mas Edi juga menyimpan rasa kepada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi itu kemudian saya terjebak dan jatuh di jurang yang dalam. Saya tidak bisa meneruskan hubungan saya dengan Mas Edi. Saya tidak bisa menikah dengan Mas Edi. Mas Edi mundur drastis tatkala mengetahui silsilah keluarga saya. Sebagai seorang tentara, haram jatuh hukumnya menikahi perempuan seperti saya. Ingin saya lari, tapi bayangan bapak terus saja mengikuti.
panjang. Mana cerita Pak Kasirin tentang warga negara Indonesia yang ramah, taat, adil dan beradab dan serta suka menolong kekeluargaan? Mana buktinya? Semua hanya bisa dibeli dengan uang. Hanya bisa dibeli dengan uang. Pak Hakim, saya kira dengan bekerja di negeri orang, hidup saya akan berubah. Saya bisa bermetafosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Tapi nyatanya Pak Hakim, di balik cadar majikan saya, di balik jubah majikan saya dihina, dilecehkan. Bahkan gaji saya hilang setahun. Bahkan pada malam itu Pak Hakim, saya diperkosa. Tetapi sudah berada di negeri orang, apakah saya masih mengatakan tidak? Saya mengangkat tangan mengambil pisau. Lalu saya letakkan pisau saya ke jantung hatinya. Kemudian Pak Hakim, majikan saya bunuh. Ya, demikianlah saya, Sumarah, yang terkenal sebagai seorang pembunuh. Dewan Hakim, saya siap mati.